Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang multi-programming queues. Pertama, kita perlu ketahui dulu pengertian dan asumsinya. Multi-programming system merupakan representasi antrian dalam sistem operasi komputer. Sistem ini berisikan tak hingga jumlah pelanggan yang datang memenuhi proses Poisson dengan rate lambda. Sistem berisikan dua server, yaitu CPU dan I/O atau input dan input-output. Sistem dimulai dari server pertama, yaitu CPU. Kemudian setelah pelanggan menyelesaikan pelayanan di CPU, pelanggan dapat melanjutkan pelayanan dengan masuk dalam antrian di server kedua, yaitu I/O, dengan probabilitas P atau meninggalkan sistem dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P. C merupakan batas jumlah pelanggan yang diizinkan untuk dilayani atau level untuk multi-programming system. Apabila pelanggan lebih dari C, maka akan menunggu di luar dengan buffer tak hingga. Kemudian apabila terdapat pelanggan yang meninggalkan sistem, maka pelanggan yang menunggu di luar akan masuk ke dalam antrian. Dinotasikan alpha merupakan rate pelayanan pertama dan beta merupakan rate pelayanan kedua. Keduanya berdistribusi eksponensial. Multi-programming system dapat direpresentasikan dalam diagram seperti berikut. Pertama, dimulai dari pintu masuk. Ini ibaratkan buffer. Buffer merupakan jumlah pelanggan yang menunggu di luar. Nah, kemudian ada server pertama yang berdistribusi eksponensial dengan rate alpha dan server kedua yang berdistribusi eksponensial dengan rate beta. Nah, C-nya ini merupakan jumlah pelanggan yang berada di CPU dan input-output yang dijumlahkan keduanya, maka akan menghasilkan C. Nah, apabila jumlah total pelanggan yang berada di sistem ini lebih dari C, maka sisanya akan menunggu di buffer. Misalkan jumlah pelanggannya ada 7, sedangkan C-nya ini ditetapkan 5, maka orang yang menunggu di buffer ini akan memiliki jumlah 2 orang. Nah, apabila dari CPU ini dia menyelesaikan pelayanannya, maka dia akan pulang dengan rate Q. Namun apabila tidak puas, maka dia akan melanjutkan dengan dilemparkan ke server kedua dulu dengan rate-nya P. Seperti dijelaskan sebelumnya, kita notasikan N0T ini merupakan jumlah pelanggan di luar antrian pada waktu T. Dengan kata lain, N0T ini merupakan jumlah pelanggan yang berada di buffer pada waktu T. Kemudian N1T merupakan jumlah pelayanan yang perlu dilakukan di CPU pada waktu T. Kemudian N2T merupakan jumlah pelayanan yang perlu dilakukan pada input-output pada waktu T. Kemudian dapat dilihat bahwa N0T, N1T, N2T untuk T-nya non-negatif merupakan proses Markov dengan dua kendala pada state space. Pertama, diperoleh N1T plus N2T kurang dari sama dengan C. Ini jelas, apabila N0-nya ini, N0T-nya ini sama dengan 0, maka N1T plus N2T bisa kurang dari C atau paling maksimalnya C. Kemudian apabila di buffer ini memiliki pelanggan setidaknya 1, maka N1T dan N2T-nya apabila dijumlahkan, maka akan berjumlah C, yaitu jumlah maksimal pelanggan yang berada di CPU dan output. Kemudian karena kendala kedua diperoleh untuk proses Markov berdimensi 3 memiliki jumlah yang sama untuk proses Markov yang berdimensi 2. Lebih lanjut, misalkan bahwa state space-nya itu gabungan SI untuk I-nya ini lebih dari sama dengan 0, kita akan membagikan dengan dua kasus, yaitu apabila N-nya ini lebih dari sama dengan C plus 1, diperoleh state Sn-nya ini N-C0 sampai N-C. Kemudian untuk kasus 2, apabila N-nya ini berada di antara 0 sampai C, maka diperoleh state Sn-nya ini 00N, 01N-1 sampai 0N-1, 1, 0, N0. Dari state pertama ini dapat kita lihat bahwa untuk N-C ini merepresentasikan
sebagai orang yang menunggu di buffer, jumlah pelanggan yang menunggu di buffer. Kemudian 0, 1 sampai C eh, pada titik kedua ini ya, merepresentasikan sebagai orang yang dilayani di CPU. Kemudian pada state kedua ini yang berdimensi 3, ini 0, 0 yang pertama ini merepresentasikan jumlah pelanggan yang menunggu di buffer. Nah, karena N-nya ini berada antara 0 sampai C, berarti orang yang menunggu di buffer itu tidak ada alias 0. Kemudian yang kedua ini merepresentasikan orang yang dilayani pada server pertama, yaitu CPU. Kemudian yang ketiga ini orang yang jumlah pelanggan yang dilayani pada input-output atau server kedua. Nah, dari Sn diperoleh bahwa jika state pada waktu T adalah 0 IJ, artinya N0T itu sama dengan 0, N1T sama dengan I, dan N2T sama dengan J. Kemudian jika state pada waktu T adalah IJ, artinya N0T sama dengan 1, N1T sama dengan J, dan N2T sama dengan J min J. Ini diperoleh N2-nya ini karena jumlah maksimal N1 ditambah N2 itu sama dengan J, berarti apabila N1-nya ini sama dengan J, berarti N2T-nya itu C min J. Nah, untuk state-nya diurutkan dengan menaikkan nilai dari total pelanggan di sistem, dan untuk total tetap dilakukan dengan menaikkan nilai dari N1. Nah, untuk menentukan dia infinitesimal untuk menentukan infinitesimal generator Q-nya, kita harus menyelidiki diagram transisinya terlebih dahulu. Nah, untuk diagram transisinya, dari yang telah kita ketahui sebelumnya, diperoleh tabel yang berisi transisi untuk multiprogramming system. Yang pertama dari 0 IJ ke 0 I-1J. Ini berarti terdapat pelanggan yang menyelesaikan pelayanannya dari CPU. Memiliki rate alpha Q. Untuk I-nya ini lebih dari sama dengan 1, dan I plus J-nya dikurang dari sama dengan C. Kemudian dari 0 IJ ke 0 I-1J plus 1 ini pelanggan yang ingin melanjutkan pelayanan, namun dia dialihkan dulu ke server kedua, yaitu input-output dari CPU ke input-output, memiliki rate-nya alpha P. Untuk I-nya ini lebih dari sama dengan 1, dan I plus J-nya ini kurang dari sama dengan C. Kemudian dari 0 IJ ke 0 I plus 1 J min 1 ini berarti dia pelanggan melanjutkan pelayanan yang awalnya dialihkan ke input-output, kemudian masuk kembali ke CPU, memiliki rate beta. Untuk J-nya ini lebih dari sama dengan 1, dan I plus J-nya ini kurang dari sama dengan C. Kemudian dari 0 IJ ke 1 I, ini berarti terdapat penambahan pelanggan di buffer. Berarti terdapat kedatangan, yang artinya rate-nya lambda. Untuk I plus J-nya sama dengan C. Kemudian 1 I ke 0 I C min 1 ini berarti terdapat pengurangan pelanggan di buffer. Dengan kata lain, terdapat pelanggan yang menyelesaikan pelayanan. Ini memiliki rate-nya alpha Q. Untuk I-nya ini lebih dari sama dengan 1. Kemudian NI ke N-1I, ini juga terdapat pengurangan pelanggan di buffer. Dengan kata lain, apabila terdapat pengurangan pelanggan di buffer, terdapat satu pelanggan yang berkurang di buffer, artinya terdapat satu penyelesaian pelayanan. Artinya memiliki rate-nya alpha Q. Untuk N-nya ini lebih dari sama dengan 2, dan I-nya lebih dari sama dengan 1. Kemudian untuk NI ke NI-1 berarti kan ini jumlah pelanggan yang di buffer itu tetap, tetapi jumlah pelanggan di
CPU-nya ini berkurang. Dengan kata lain, jumlah orang di CPU-nya ini berkurang, dia akan tetap melanjutkan pelayanan, tapi dialihkan ke input-output terlebih dahulu, memiliki rate-nya alpha P, untuk N-nya ini lebih dari sama dengan 1, dan I-nya ini lebih dari sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan dengan NI ke NI plus 1. Nah, karena ini jumlah pelanggannya juga tetap sama seperti sebelumnya, namun di CPU terdapat penambahan pelanggan. Berarti penambahan pelanggan ini didapatkan dari input-output ke CPU dengan rate-nya beta. Untuk N-nya lebih dari sama dengan 1 dan I-nya kurang dari sama dengan C min 1. Selanjutnya, terakhir N plus 1 ke NI ke N plus 1 I. Berarti terdapat penambahan satu pelanggan ke buffer. Artinya terdapat kedatangan dengan rate-nya lambda. Untuk N-nya ini lebih dari sama dengan 1. Nah, dari tabel transisi dapat kita bentuk diagram transisi sebagai berikut. Nah, dari 000 ke 010 terdapat kedatangan pelanggan ke CPU. Terdapat kedatangan dengan rate lambda. Kemudian apabila dari CPU ini dia telah menyelesaikan pelayanan, maka dia akan pulang dengan rate alpha Q. Namun apabila dari CPU ini dia ingin melanjutkan pelayanan, dia akan dialihkan terlebih dahulu ke input-output dengan rate-nya alpha P. Kemudian dari input-outputnya ini dia ingin melanjutkan pelayanan, maka dia akan melanjutkan dengan rate beta. Namun apabila dari input-outputnya ini pelanggannya tetap, tapi terdapat kedatangan pelanggan ke CPU, berarti terdapat kedatangan dengan rate lambda. Nah, dari 011 ke 001 ini berarti dia terdapat pengurangan pelanggan di CPU. Dengan kata lain, dia telah menyelesaikan pelayanannya. Artinya pulang dengan rate alpha Q. Nah, hal itu berlangsung seterusnya hingga terdapat transisi dari state berdimensi 3 ke state berdimensi 2. Nah, dapat dilihat bahwa diagram transisinya ini akan berbentuk segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Ini kita ambil kasus untuk C-nya ini sama dengan 4 dan N-nya ini 0 sampai 4. Berarti tidak ada pelanggan di buffer. Selanjutnya, kita tetap di C sama dengan 4. Apabila N-nya ini lebih dari sama dengan 5, maka akan kita peroleh diagram transisi dengan state-nya berdimensi 2. Nah, dimulai dari 10 ke 11. Nah, diperoleh bahwa jumlah pelanggan yang menunggu di buffer itu tetap. Namun di CPU ini bertambah 1. Bertambah 1 berarti dia mendapatkan pelanggannya dari input-output. Nah, dia melanjutkan pelayanan dari input-output ke CPU ini dengan rate-nya beta. Nah, kemudian apabila jumlah pelanggan yang tetap ini, jumlah pelanggan yang menunggu di buffer ini tetap, namun dari CPU ini berkurang satu pelanggan, berarti pelanggannya ini dialihkan terlebih dahulu ke input-output. Berarti terdapat pengalihan pelanggan dari CPU ke input-output dengan rate alpha P. Kemudian dari 10 ke 20 ini berarti terdapat kedatangan satu pelanggan ke buffer dengan rate-nya itu lambda. Nah, kemudian dari 20 ke 10 ini tidak bisa kita simpulkan apa-apa karena ini jumlah pelanggan di CPU-nya ini berjumlah 0, berarti tidak mungkin ada
penyelesaian pelayanan. Namun dari 21 ke 11 ini bisa kita nyatakan penyelesaian pelayanan karena dia terdapat pelanggan di CPU. Berarti apabila di buffernya ini akan berkurang satu pelanggan, namun di CPU-nya ini tetap, berarti terdapat pengurangan pelanggan yang menyelesaikan pelayanan dengan rate-nya alpha Q. Nah, kemudian dari 11 ke 21 ini berarti terdapat penambahan pelanggan di buffer sama seperti 10 ke 20. Nah, hal itu berlanjut seterusnya sampai menuju tak hingga. Dari diagram transisi pertama dan kedua ini bisa kita nyatakan ke dalam matriks infinitesimal generator Q. Nah, untuk infinitesimal generator Q dengan state-nya ini berdimensi 3, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, dari 000 ke 010 ini terdapat kedatangan pelanggan ke CPU dengan rate-nya ini lambda. Nah, kemudian seperti kita ketahui bahwa di barisnya ini harus berjumlah 0, berarti dari baris dan kolom yang sama, kita harus menyesuaikan dengan jumlah yang berada di baris tersebut. Artinya dari 000 ke 000 ini terdapat elemen min lambda. Kemudian dari 001 ke 011 ini terdapat penambahan pelanggan juga, yaitu dengan rate-nya lambda, terdapat penambahan satu pelanggan. Kemudian dari 001 ke 010 ini berarti terdapat pelanggan yang melanjutkan pelayanan yang teralihkan dari input output ke CPU, memiliki rate-nya beta. Nah, kemudian setelah itu sama seperti atasnya, karena barisnya ini harus berjumlah 0, berarti dari 001 ke 001 ini bisa kita tulis sebagai min lambda min beta. Selanjutnya dari 010 ke 020 terdapat penambahan satu pelanggan di CPU, berarti terdapat suatu kedatangan dengan rate-nya lambda. Nah, kemudian dari 010 ke 001 berarti dia terdapat pengalihan pelanggan dari CPU ke input output yang disimpan dulu dalam server kedua. Ini memiliki rate-nya alpha P. Nah, kemudian apabila pelanggan di CPU ini menyelesaikan pelayanannya, berarti 010 ke 000 ini memiliki rate-nya alpha Q. Nah, berarti bisa kita simpulkan untuk C-nya ini sama dengan N-nya ini sama dengan 1, berarti kita peroleh matriks untuk infinitesimal generator Q untuk baris kedua kolom pertama ini, yaitu A10, itu matriks yang berukuran 2 kali 1. Kemudian untuk A11-nya ini matriks berukuran 2 kali 2, dan A12 ini matriks berukuran 2 kali 3. Nah, kemudian kita lanjut apabila N-nya ini sama dengan 2. N-nya sama dengan 2, yaitu 002, 011, dan 020. Sama seperti tadi, dari 002 ke 011 ini berarti terdapat pengurangan pelanggan di
input output. Nah, pengurangan di input output yang dialihkan ke melanjutkan pelayanan ke CPU memiliki rate beta. Nah, apabila dari 002 ini terdapat penambahan pelanggan di CPU, maka dia akan lanjut ke 012 yang mungkin ada di sebelah kanan ini berisikan lambda. Sama seperti tadi karena berjumlah 0 ini maka harus berisikan min lambda min beta. Nah, kemudian untuk 1011 ke 01001 ini sama seperti tadi, rate-nya alpha Q, beta juga sama. Nah, yang alpha P-nya ini juga sama seperti yang dari 010 ke 001. Nah, berarti kita peroleh matriksnya berbentuk seperti ini untuk yang n-nya berjumlah 2. Hal itu berlangsung seterusnya sampai state berdimensi 3 ini berakhir. Nah, setelah state dimensi 3 ini berakhir, kita lanjutkan dengan state yang berdimensi 2. Nah, untuk state berdimensi 2 ini kurang lebih sama seperti tadi. Cuma ada beberapa penyesuaian. Untuk 10 ke 20 ini berarti terdapat penambahan pelanggan di CPU. Terdapat kedatangan pelanggan yang masuk ke buffer. Nah, berarti rate-nya itu lambda. Kemudian dari 10 ke 11 berarti buffernya tetap, namun jumlah di CPU ini bertambah, berarti dia mendapatkan pelanggan dari input output. Artinya dia dari input output ke CPU memiliki rate beta. Nah, sama seperti tadi karena ini harus jumlah 0, 10 ke 10 ini kita bisa tulis dengan min lambda min beta. Kemudian untuk 11 ke 21 ini sama juga seperti 10 ke 20. 11 ke 12 juga sama seperti 10 ke 11. Nah, untuk 11 ke 10 berarti dia ini tetap jumlah pelanggan yang di buffer ini tetap, jumlah pelanggan di buffer tetap, namun jumlah pelanggan di CPU-nya ini berkurang, berarti dia telah jumlah pelanggan di buffernya tetap, namun jumlah pelanggan di CPU-nya ini berkurang, berarti dia pelanggannya ini belum menyelesaikan pelayanan kan, karena di buffernya ini masih tetap. Nah, berarti melanjutkan pelayanan dia akan dialihkan ke input output terlebih dahulu dengan rate-nya alpha P. Nah, mungkin yang di sebelah kanan tidak bisa kita tulis karena terlalu panjang. Nah, ini berarti di sebelah kiri maksudnya. Di sebelah kiri 11 ke 0 0 1 0 itu 0 1 C-1 berarti dia terdapat pengurangan pelanggan di buffer, artinya pelanggan tersebut telah menyelesaikan pelayanannya, dia memiliki rate alpha Q. Nah, berarti karena ini kita peroleh alpha Q, alpha P, beta, lambda. Nah, karena ini harus berjumlah 0, berarti 11 ke 11-nya ini diperoleh min lambda, min beta, min alpha P, min alpha Q. Karena min alpha P, min alpha Q itu sama dengan min lambda, min alpha, ya kita ketahui kan, P plus Q ini sama dengan 1. Berarti min alpha P, min alpha Q-nya ini sama dengan min alpha. Nah, hal itu berlangsung sampai tak hingga dengan matriks ini berukuran 5 kali 5 yang berisikan 3
yang berisikan elemen di tiga diagonal utamanya. Kemudian yang di sini merupakan matriks identitas berukuran 5 kali 5 yang yang diagonalnya berisi elemen lambda. Kemudian kita beralih ke A2. A2-nya ini kita lihat dari 21 ke 11, berarti terdapat pengurangan jumlah pelanggan di buffer. Berarti karena terdapat pengurangan jumlah pelanggan di buffer, mungkin ini salah penulisan ya. Ini alpha Q. Nah, dari 21 ke 11 ini berarti terdapat jumlah pengurangan pelanggan di buffer. Berarti terdapat pelanggan yang menyelesaikan pelayanannya. Ini memiliki rate alpha Q. Maaf ini salah tulis, bukan lambda tapi alpha. Alpha Q terusnya. Nah, bisa kita lihat dari 20 ke 10 ini memiliki rate-nya 0. Kenapa 0? Seperti yang kita ketahui tadi. Dari 20 ke 10 ini tidak ada pelanggan di CPU. Dengan kata lain, tidak ada pelanggan yang dapat menyelesaikan pelayanannya. Berarti kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Bisa kita nyatakan dengan 0. Kita peroleh matriks A1, lambda I, dan A2. Kemudian A1-nya ini sama, kurang lebih sama lah seperti yang di sini. Nah, dari infinitesimal generator Q untuk 3 dimensi dan 2 dimensi bisa kita nyatakan ke dalam bentuk umum. Nah, diperoleh bentuk umum infinitesimal generator Q untuk multiprogramming Q ini dia akan berbentuk seperti ini, yaitu matriks yang berisi elemen di 3 diagonal utamanya. Nah, dengan A2 dan A1 ini merupakan matriks persegi dengan order C plus 1. AII merupakan matriks persegi dengan order I plus 1 untuk I-nya ini antara 0 sampai C min 1, dan I plus 1 merupakan matriks berukuran I plus 1 dikali I plus 2 untuk I-nya ini antara 0 sampai C min 1, dan I min 1 merupakan matriks berukuran I plus 1 kali I untuk I-nya ini antara 1 sampai C. Nah, dengan matriks A2-nya ini merupakan matriks diagonal yang berisikan alpha Q dan apa ini? Elemen pertamanya itu 0. Kemudian I min 1 merupakan matriks yang diagonal utamanya berisikan 0, kemudian di bawahnya berisikan diagonal yang memiliki elemen alpha Q untuk I-nya ini antara 1 sampai C. Kemudian A1. A1-nya ini merupakan matriks yang memiliki elemen di 3 diagonal utamanya seperti berikut. Kemudian untuk A00 kita peroleh nilai min lambda, dan AII memiliki struktur yang sama seperti A1 untuk I kurang dari sama dengan untuk I-nya ini antara 1 sampai C-1, serta I plus 1-nya ini merupakan diagonal yang merupakan matriks yang diagonal utamanya berisikan elemen 0, kemudian di atas diagonal utamanya berisikan elemen lambda. Mungkin sampai segitu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada saran, silahkan disampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.